53 jika ke dalam 100 ml NH3 0,2 molar ditambahkan 100 ml larutan asam sulfat 0,1 molar. Maka pernyataan yang benar adalah diketahui Kb-nya NH3. pH larutan sebelum ditambah asam 3-min log 2, campuran adalah penyangga, konsentrasi garam yang dihasilkan 0,2 molar, campuran pH-nya kurang dari 7. Oke. Kita tahu ya, NH3 ini adalah basa lemah. Dia punya nilai Kb. Sedangkan asam sulfat adalah asam kuat. Poin 1 bilang pH sebelum ditambah asam. Berarti ini merujuk ke pH-nya si NH3. pH basa lemah. Mungkin nggak sih basa lemah pH-nya 3-min log 2? Pasti nggak mungkin ya. 3-min log 2 ini kan di bawah 7. Di bawah 7 tuh pH-nya asam. Nggak mungkin basa lemah pH-nya malah pH asam. Pasti pH-nya itu lebih dari 7. Jadi satu salah. Dan kalau mau kita buktiin, boleh. Rumus basa lemah. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali molaritasnya. Kb-nya 2 kali 10⁻⁵ dengan molaritasnya 0,2. 0,2 atau sama dengan 2 kali 10⁻⁴. 2 kali 2, 4 di akar 2. 10⁻⁵, 10⁻⁴, jadi 10⁻⁶ di akar 10⁻⁻3. Dan ingat pOH dulu ya. 3-min log 2, maka pH-nya 14 dikurang 3-min log 2. 11 plus log 2. Salah kan ya? Di atas 7 pastinya. Kalau satu salah, otomatis 3 pasti salah. Oke, kita buktiin. Ini basa lemah reaksi sama asam. Jadi kita bikin dulu reaksi asam basanya. NH3 ditambah sama H2SO4. Jadi NH4 2 kali SO4. Dan biar setara kasih koefisien 2. Nah, kok bisa kayak gini? Jadi tuh NH3 aqueous itu sama aja NH4OH. Nah, NH4OH kan ketika terionisasi jadi NH4 plus OH-. Nah, NH4 plus inilah yang reaksi sama sulfatnya, gabung. NH4 plus 1, SO4 min 2. Makanya kita kaliin 2 biar seimbang muatannya. Mula-mula reaksi sisa. Dan seperti biasa, masuk ke MRS ini adalah mol. Mol itu molaritas dikali volume. Untuk NH3-nya 100 kali 0,2, 20 milimol. Untuk asam sulfatnya 100 kali 0,1, 10 milimol. Berarti yang bereaksi 10, 20, 10. Ingat ya, di baris reaksi, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kalau koefisien 1, 10 milimol, koefisien 2, 20 milimol, koefisien 1, 10 milimol. Maka NH3-nya habis, H2SO4 juga habis, amonium sulfatnya masih ada 10 milimol. Nah, kita hitung nih konsentrasi. Kalau mol itu M kali V, maka M atau konsentrasi ya mol per V ya. Dan jangan lupa nanti volumenya harus volume total. Karena kita udah nyampurin 2 larutan. Maka kita udah nggak bisa misahin lagi. Oh, ini volumenya ini volumenya itu. Semua bakal kecampur jadi satu. Konsentrasi NH4 2 kali SO4. 10 milimol per volume totalnya. 100 tambah 100 berarti 200 ml. 0,05 molar.
Ya, bener kan? Salah. 0,05. 2. Campuran tersebut adalah larutan penyangga. Oke, ini sama-sama habis. Berarti hidrolisis garam, bukan penyangga. Penyangga kalau ada yang sisa, yaitu yang lemah. Jadi kalau misalnya NH3-nya nih sisa, barulah jadi penyangga. Sama-sama habis, garam aja, jadi mengalami hidrolisis atau hidrolisis garam. Dan yang keempat, campuran garam mempunyai pH kurang dari 7. Garam ini adalah garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam kuat. Maka ketika nanti dihitung pH-nya, pasti lebih dominan yang kuat lah, asam. Garamnya garam asam dengan pH kurang dari 7. Ini benar. Kalau teman-teman mau ngebuktiin, boleh banget pakai rumus hidrolisis garam, pasti dapat hasilnya kurang dari 7. 4 aja jawabannya. D ya. Next 54. Di antara senyawa-senyawa alkohol berikut yang dapat dioksidasi menghasilkan keton atau alkanon adalah, oke, ingat oksidasi. Alkohol primer dioksidasi jadi aldehid. Aldehid dioksidasi lebih lanjut jadi asam karboksilat. Alkohol sekunder dioksidasi jadi keton. Keton udah nggak bisa dioksidasi lagi. Dan alkohol tersier dioksidasi nggak bisa. Berarti karena ditanyain yang menghasilkan keton, kita cari yang alkoholnya adalah alkohol sekunder. Oke, kita cek dari yang 1. 2-metil 1-butanol. 1-butanol, buta itu C-nya 4. 1-butanol, nomor 1 ada OH-nya. 2-metil, nomor 2 ada metilnya, CH3. Kasih H. Ini OH terikat pada C nomor 1. Nah, C nomor 1 ini ngikat satu C lain, disebut dengan atom C primer. Maka OH yang terikat pada C primer disebut dengan alkohol primer. Dan ketika nanti dioksidasi, hasilnya jadi aldehid, kemudian jadi asam karboksilat. Salah. Kalau satu salah, otomatis 3 pasti salah. Buktiin. 3-metil 1-butanol. Ini 1-butanol lagi, C-nya 4. OH nomor 1, tapi metil di nomor 3. OH terikat pada C nomor 1. C nomor 1 ini ngikat satu C lain, disebut dengan C primer. OH yang terikat pada C primer disebut dengan alkohol primer juga. Salah. Terus yang 2, 22 dimetil 1-propanol. Propa tuh C-nya 3. 1-propanol, nomor 1 ada OH. 22 dimetil, berarti nomor 2 ada metil. Ada metil lagi. Kasih H. OH terikat pada C nomor 1. C nomor 1 ini ngikat satu atom C lain, C primer. Alkoholnya masih sama, alkohol primer. 2 salah. Pasti jawabannya yang 4 aja. D. Kita buktiin sikloheksanol. Heksa itu C-nya 6 ya.
Tapi siklo ini melingkar. C-nya 6 melingkar. Nah, sikloheksanol berarti ada OH-nya. Tinggal kasih H. OH terikat pada C yang ini. Nah, C ini ngikat 2, ngikat 2 C lain disebut dengan C sekunder. Alkoholnya disebut dengan alkohol sekunder. Dan ketika nanti ini dioksidasi, akan menghasilkan bentuk yang sama, tapi gugus fungsinya berubah. Dari yang awalnya gugus fungsinya alkohol, jadi gugus fungsi keton. Ini dia ketonnya. Namanya sikloheksanon. D ya jawabannya. Oke, next terakhir 55. Jika atom unsur Y dapat membentuk ion Y2+, maka pernyataan yang benar untuk unsur Y adalah Y bisa ngebentuk Y2+. Maka Y ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia adalah golongan 2A. Golongan 2A bisa ya jadi 2+. Atau kemungkinan yang kedua, dia adalah golongan transisi, golongan B. Golongan transisi ini atau golongan B, dia punya banyak bilox. Tapi keduanya ini sama-sama logam umumnya. Berarti 1 dapat membentuk oksida logam. Oke, benar. Baik 2A ataupun transisi ini logam. Oksidanya pun oksida logam. 1 benar pasti 3 benar. Ionik. Nah, yang namanya ikatan ionik ikatan antara unsur logam dan non-logam. Dan karena kemungkinannya dia golongan 2A atau transisi yang logam, pasti bisa dong membentuk ionik logam. 2. Termasuk golongan 2A atau logam transisi. Ya, ini dia 2 kemungkinannya. Bener. Yang keempat, mudah larut dalam air. Oke, ini salah. Dari mana salah? Golongan 2A isinya beli mangga campur sirsak bagi rata berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Berilium ini nggak reaksi sama air sama sekali. Magnesium ini mau reaksi sama air tapi harus air panas, H2O panas. Ca sampai paling bawah ini baru bisa reaksi sama air. Berarti dari golongan 2A aja, berilium nggak termasuk nih yang bisa reaksi sama air, yang bisa larut dalam air. Terus semua golongan transisi itu nggak reaksi sama air. Berarti nggak bisa larut dalam air. 1, 2, 3 jawabannya